Yuk, balik lagi sama gue di BHC Hair Studio. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang trimmer dari Andis ya. Itu adalah model adalah Andis T Outliner Corded Trimmer ya, atau model itu G1. Nah, ini dia. Oke, untuk trimmer yang satu ini dia kan bentuknya itu corded ya, jadi pastinya pakai kabel. Nah, dia ini punya untuk pemakaiannya tenaganya ini dari 100 sampai 240 volt ya. Dan untuk kecepatannya dia ada di 7200 SPM. Agak beda tulisannya dengan dengan yang biasa, kalau kita nyebutnya RPM nih SPM, tapi sama aja sebenarnya ya. Nah, untuk mata pisaunya dia sudah menggunakan bahan stainless steel dan sudah menggunakan yang bentuknya itu zero gated, atau bisa dibilang itu jadi tipis banget lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin untuk garis outline, dye saving, atau mau buat fading, nah alat ini cocok banget, dia bisa banget ya. Walaupun dia ini corded atau bisa gue bilang pakai kabel, tapi dia ini mantap banget walaupun pakai kabel kayak gitu. Kabelnya juga dia panjang ya, nggak pendek gitu. Jadi kalau misalnya jauh dari colokan itu masih aman juga. Nah, dia udah menggunakan magnetic motor. Nah, jadi udah dipastiin enak banget buat kecepatannya juga. Tadi kan 7200 itu udah standar sebenarnya sih untuk kecepatannya. Jadi enak juga kalau misalnya buat dipakai, nggak terlalu berisik buat suaranya. Apalagi nih yang tipenya itu pakai kabel. Biasanya kalau yang pakai kabel itu nggak terlalu berisik sih gitu. Bahkan ada yang nggak ada suaranya sama sekali, cuma ada getarannya doang. Nah, itu enak banget. Oke. Untuk kelengkapannya di sini dia dapat blade oil, terus dapat plugs for Europe, Australia, and Argentina. Jadi tempat colokannya itu udah dapat lebih dari satu. Jadi bisa digonta-ganti nih untuk kepala colokannya ya. Karena kan di setiap negara, apalagi nih Andis ini kan udah dia di mana-mana gitu ya, sama kayak wall, terus kayak wall sih rata-rata. Nah, dia itu jadi dikasih kepalanya ini jenisnya berbeda-beda supaya nanti di negara ini dia bisa dipakai untuk dicas atau dipakai untuk dicolok ke kabel listriknya lah ya. Oke, kita langsung lihat aja nih ya untuk isi dalamannya seperti apa nih, karena di sini sudah ada tulisan dia high speed T-blade trimmer tuh ya. Jadi ini udah mantep banget nih. Tuh, bentuknya sebenarnya klasik sih itu. Simple, tapi gua nggak tahu kenapa kalau misal dari Andis itu dia lebih suka modelnya tuh yang simple, kecil, klasik, bentuknya itu nggak terlalu besar gitu ya. Nah, oke, kita langsung lihat aja alatnya secara detailnya. Let's go. Nah, ini dia bentukan dari trimmer dari T Outliner Andis ya, yang modelnya itu nih, model G1. Nah, ini ada voltnya, ini untuk tegangan listriknya atau kecepatannya ya. Nah, ini untuk speednya dia ada 7200 SPM. Ini kode khusus lah gitu ya, hanya mereka yang tahu, gue juga nggak tahu tuh apa ya. Nah, di depannya jadi nggak cuma model dari trimmernya aja, jadi dia ada menjelaskan deskripsi sedikit. Nah, yang uniknya di sini dia menjelaskan deskripsinya itu nggak cuma satu bahasa, dia lebih dari satu bahasa ya. Ini kan contoh, ini yang pakai putih banget ini dijelasin pakai bahasa Inggris, bawahnya ada beda-beda lagi tuh. Tapi untuk pengertiannya dia sama-sama kayak yang di atas ini, kayak gitu. Gue juga nggak tahu nih bahasa apa aja nih, banyak banget tuh ya. Jadi inti kejelasannya sebenarnya yang putih-putih ini doang ya, tuh dikit-dikit sebenarnya. Nah, di bagian sampingnya dia seperti ini, bagian belakang sama juga ngejelasin juga tuh, tapi lebih banyak lagi. Nah, ini kalau yang tulisan warnanya abu-abu kayak gini, dia ini bahasanya pakai bahasa lain selain bahasa Inggris. Nah, jadi kita kalau misalnya mau paham tinggal baca aja nih yang putih-putih kayak gini nih ya, biar cepet pahamnya lah. Pas bahasa Inggris juga agak mudah lah dibanding bahasa-bahasa yang kayak gini nih, agak sulit itu untuk diterjemahkannya. Nah, untuk sampingnya lagi ada seperti ini, di bagian atas sama, di bawah dia ada tulisan kayak gini juga noh. Jadi setiap sisinya kayak ada tulisan yang lebih ngartiin kayak lebih dari satu bahasa gitu. Nah, oke, kita langsung buka aja untuk Andis trimmernya ini.
Nah, aku juga penasaran isinya kayak gimana gitu. Aku baru pertama kali nge-review trimmer yang pakai kabel. Kalau clipper kan udah pernah ya, itu juga cuma dari Lumi sih, dari Wall juga belum. Nah, ini dia untuk bagian depannya. Nah, kita langsung disambut sama buku manual. Tuh, buku manual tebal banget. Waduh, ini masuk tulisannya gede-gede banget. Tebal pula, ini pasti lebih dari satu bahasa sih. Tuh, kan bener. Ini apa coba? Ini bahasa Spanyol. Ini bahasa Jepang apa Cina kayaknya, paham lah aku. Pokoknya itulah, dia sebenarnya pengertiannya kayaknya sih sedikit, cuman sama dia hampir mirip kayak Wall sih ya, nerapin penulisannya itu banyak banget untuk berbagai macam negara, jadinya ya macam-macam gitu. Oke, kita langsung buka aja nih, karena dia mengarahnya ke bawah, harusnya kabelnya ada di bawah. Jadi kita keluarin dulu nih untuk alatnya, tarik ini. Set. Nah, itu dia. Sudah langsung kelihatan. Kita keluarin dulu. Buseng, tebel banget ini pala. Lihat tuh. Gede banget, itu setelapak tangan palanya loh. Kabelnya juga tebel banget lagi. Ini mah nggak bakal gampang putus ini. Kalau yang setebel itu. Nih ada oilnya. Ini dari, kalau oil dari Andis tuh mereknya kayak salep ya. Bentuk botolnya, bentuk tempatnya itu kayak salep dia itu, tapi dalamnya oil gitu. Kalau misalnya dari merek-merek kayak Wall, Wimax, Lumi, terus JRL, ya pokoknya yang lain-lain itu nggak kayak gitu botolnya. Ini botolnya beda sendiri anjir. Nah, ini nih pala-palanya nih. Nah, ini yang normal. Kalau misalnya di Indonesia dia pakai pala yang kayak gini. Mungkin kalau yang di luar negeri dia pada yang kayak gini nih, melengkung gini. Nah, ini juga ada yang melengkung gini. Nah, udah kelengkapannya sebenarnya itu aja. Dia nggak dapet cleaning brush gitu-gitu ya. Ya kalau cleaning brushnya nggak dapet ya sekiranya lu bisa beli sendiri lah ya, untuk apa namanya, biar bisa membersihkan alat ini. Tuh. Oke, ini gua coba buka dulu semuanya dan gua rapiin dulu sebentar biar lebih enak dilihat. Nah, ini dia. Kalau misalnya udah gua buka semua plastiknya, dia jadinya kayak gini. Nah, untuk Andis yang tipe kayak gini, dia ini nggak cuman ada yang cordless, tapi juga ada yang cordless ya. Nah, kalau yang cordless itu sebenarnya untuk harga sih sebenarnya jauh lebih mahal ya dibanding yang ini pastinya gitu. Karena lebih penggunaan lebih enak, lebih simpel, udah gitu dia dapat stand chargernya, jadi bagus juga gitu. Nah, cuma bentuknya sama sebenarnya, cuma beda dia nggak nyolok kabel gini aja. Ini kan kabelnya tebal banget nih. Nah, ini kalau gue timbang, ini berapa nih kira-kira ya? Kita timbang, karena dia menyatu dengan kabel-kabelnya, itu kita nanti timbang secara terpisah ya. Kita ada dua coba timbangan dulu. Oke, ini timbangan pertama sudah 0 ya. Kita coba timbang semuanya dulu, kalau di total itu berapa. Oke, kalau di totalnya semua itu ada di 583 gram ya. Nah, lumayan berat juga. Tapi kan kalau di sini kita megang alatnya doang, ya kan, buat nanti pas kita pakai cukur, jadi harusnya lebih enteng. Nah, kalau alatnya aja itu dia ada di nih 288,5. Ya lumayan sih sebenarnya buat beratnya, karena gimana sih kelihatannya? Ini dia kan kabelnya tebel, ya kan? Kabelnya tebel. Terus lu sambungin ke mesin trimmer yang sekecil ini gitu. Jadi kayak ini mestinya kalau misalnya dibuka dalamnya, ini gue yakin numpuk banget mesinnya sih, kayak soalnya beratnya kayak padat banget, nggak ada bagian yang kosongnya gitu loh. Nah, sekarang kita tes nyalain dulu nih, karena gue pakai yang colokan dari Indonesia atau Asia, gue pakai yang colokannya kayak gini. Nah, cara pasangnya itu gimana? Oh, ini cara pasangnya tinggal ditempel, terus ditekan. Harusnya gitu sih. Ya nggak sih? Oh iya, nih. Tuh, cuman tek gitu doang suaranya. Oke, ini gue colokin dulu. Agak panjangin dulu deh. Nggak nyampe soalnya. Nggak tarik dikit. Nah. Oke. Nah, sudah kita colok, saatnya kita akan mendengarkan suaranya seperti apa.
sebentar. Untuk suaranya agak kasar dikit ya. Coba, ini mungkin karena sudah lama tidak dikasih oil ya. Coba kalau kita kasih oil dia sedikit biar suaranya nggak serak-serak banget gitu ya. Kita kasih 3 tumpuan aja. Oke, sekarang kita coba nyalain lagi biar dia meresap dulu. Buat penerapannya sih getarannya juga lumayan ya, agak kenceng gitu. Kalau misalnya nggak terbiasa sama yang pakai alat yang kabel, ini bakal beda jauh banget sih kalau misalnya lu ngebedain gitu. Nah, di bawah sini juga ada gantungan nih, jadi bisa lu gantung ya. Oke. Nah, tadi sebenarnya udah gue kasih oil, tapi kayaknya dia butuh waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita memakai alat clipper itu, kalau misalnya ini kita juga kasih oil biar suaranya makin adem, makin enak. Nah, nih gimana nih buat alat yang satu kali ini nih, enak banget nih kalau misalnya yang mana ya, corded ya, corded, ini kan corded. Kalau yang cordless dia kayak gini nih. Nih, itu juga ada tapi udah lama ya. Lebih enak kalau yang cordless sebenarnya sih dibanding yang corded. Tuh, sama-sama kalau yang corded dia kan kayak gini nih, jadi ada nyala tuh. Udah gitu buat getaran sama suaranya itu nggak terlalu kenceng gitu. Buat RPM sama aja sebenarnya, nggak beda jauh dia. Tuh, beda pola sedikit ya, sama ada tulisan Andis di sini dia lebih nongol karena dia nyala. Tuh, untuk mata pisaunya nih, kalau yang dari corded dia seperti ini. Tuh, yang cordless dia seperti ini. Tuh, ya, jadi bisa dibedain. Untuk bedanya sebenarnya sedikit. Tapi kalau misalnya lebih unggul ya gue bilang yang cordless dibanding yang corded gitu. Oke, kita ganti lagi untuk view-nya. Nah, jadi gimana guys buat trimmer outliner ya, corded yang satu ini ya dari Andis. Oke, tadi gue jelasin kalau misalnya dari sisi gue, kalau yang corded gue kurang demen sih sebenarnya, kurang suka. Lebih enak yang cordless ya. Karena kalau yang cordless kan gue udah lama juga nih pakainya dan dia lebih banyak keunggulannya gitu. Tapi kalau misalnya lu suka yang kabel gitu, dia kan minusnya di beratnya itu, terus juga tadi untuk getarannya itu rada kenceng sama suaranya lebih berisik dibanding yang cordless ya. Tumben gitu, biasanya agak redam kalau misalnya tadi gua baru kasih oil sih, tapi redaan sedikit gitu, nggak terlalu kenceng banget. Namun buat getarannya itu loh tidak bisa diminimalisir gitu. Jadi kalau misalnya nggak terlalu biasa pakai alat yang kabel itu kan agak berat gitu. Nah, lebih baik lu pilih yang alat-alat yang pakai baterai atau pakai cordless aja kayak gitu. Nah, itu lebih enak dipakainya, lebih ya gue lupa. Lebih simple, lebih enak juga kalau misalnya buat dipakai dibawa kemana-mana. Jadi nyukur juga enak, juga tentram ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pilih alat apalagi buat yang pemula, itu lebih baik gue saranin pakai yang cordless saja, atau yang baterai lu pilih alat cukur yang pakai baterai aja. Itu lebih enak, lebih aman juga, lebih cepet lebih cepat mendalaminya ya, atau lebih cepat biar mendalami alat tersebut, biar tangan itu lebih terbiasa dengan alat cukurnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk videonya kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Dadah. Dadah.